Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Huzaifi Sutisna dengan NIM A11 2022 14655. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek untuk UAS dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan kelompok A11 4418. Untuk poin yang pertama itu membuat database dengan NIM. Kemudian poin yang kedua membuat sebuah manajemen user. Yang ketiga membuat if dan case statement di dalam database. Kemudian poin yang keempat itu membuat manajemen transaksi. Poin kelima membuat administrasi basis data, dan yang terakhir membuat constraint. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari project yang telah saya buat. Untuk poin pertama di sini kita membuat database dengan nama menggunakan NIM. Caranya adalah kita pertama-tama membuka SAM, lalu kita mengaktifkan MySQL-nya, dan kemudian kita membuka shell. Oke, selanjutnya di sini kita bisa mengetik MySQL -u root -p dengan password kosong atau default. Dan selanjutnya setelah masuk ke dalam database root ini, kita akan membuat database-nya. Karena di sini di dalam CMD sudah terbuat database dari tugas sebelumnya, maka di sini saya langsung use A11 2022 14655. Tetapi jika belum membuat database, di sini kita bisa mengetik create database, nama database-nya apa. Oke, selanjutnya ketika sudah menggunakan database kita akan membuat manajemen user, yaitu dengan mengetik create user naufalks_14655 add localhost identified by 2. Nah, untuk di bagian naufalks_14655 ini itu sebagai nama pengguna, dan kemudian untuk by 2 ini digunakan untuk memasukkan password. Jadi di nama pengguna ini saya membuat passwordnya itu hanya 2 saja, hanya angka 2. Nah, untuk keterangan juga bisa dibaca di sini. Kemudian kita lanjut masuk ke dalam grant all privilege on A11 2022 14655 atau nama database-nya. Kemudian titik bintang to nama pengguna add localhost. Nah, di sini sebagai memberikan semua hak akses privilege ke nama pengguna, yaitu naufalks_14655 dari semua tabel dalam database A11 2022 14655. Selanjutnya kita bisa mengetik flush privilege untuk memastikan MySQL segera memuat ulang tabel hak akses dari perubahan yang baru saja dibuat tanpa perlu merestart server MySQL. Jika kita sudah membuat manajemen user, selanjutnya kita akan membuat if dan case statement. Sebelum membuat if dan case statement ini, kita akan membuat tabel terlebih dahulu di dalam database A11 2022 14655 ini. Di sini saya membuat tabel dealer
Dan di dalam tabel dealer ini untuk masing-masing kolomnya, di sini saya memberi ID mobil dengan tipe integer, kemudian diberikan auto increment dan primary key. Nah, auto increment itu untuk menambah data secara otomatis ketika menambah data yang baru. Ini semacam nilai yang terus bertambah. Kemudian primary key ini untuk kode unik ya. Dan kemudian pada kolom yang kedua itu nama mobil dengan tipe varchar, maksimal karakternya 50 dan diberikan not null. Jadi tidak ada nilainya di dalam kolom ini. Dan kemudian kolom yang ketiga itu ada harga mobil dengan tipe integer. Dan selanjutnya kita bisa menginput isi data dari dalam tabel yang telah kita buat dengan mengetik insert into dealer, nama tabelnya, kemudian kita masukkan nama kolom yang ingin diisi, yaitu nama mobil, kemudian harga mobil dengan values. Di sini kita bisa mengisi data yang akan kita inputkan ke dalam kolom nama mobil dan juga harga mobil. Di sini saya membuat 3 isi data, yaitu ada Nissan GT-R R33 dengan harga 400.000, kemudian ada Nissan GT-R R34 dengan harga 500.000, dan yang ketiga sama, beda di bagian tipenya, R35 dengan harga 800.000. Oke, jika sudah membuat tabelnya, kita bisa cek terlebih dahulu dengan menggunakan select bintang from dealer untuk menampilkan hasil data dari dalam tabel dealer ini. Nah, di sini sudah terlihat nama dari nama mobil, kemudian ada harga mobilnya juga. Jadi isi data di dalam dealer ini bisa terlihat semua. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan if atau membuat if di dalam tabel dealer itu dengan cara select nama mobil, kemudian harga mobil, lalu kita ketik if harga mobil, jika harga mobil lebih dari 500.000, maka dia akan masuk ke dalam kategori harga tertinggi. Kemudian jika tidak memenuhi lebih dari 500.000 ini, maka dia akan masuk ke dalam kategori harga menengah, as kategori harga from dealer, dari tabel dealer. Nah, lokasinya seperti ini. Jadi untuk harga yang lebih dari 500.000 dia akan mengeluarkan output harga tertinggi. Kemudian jika tidak lebih dari 500.000, maka kategori harganya adalah harga menengah. Jadi yang lebih dari 500.000 itu hanya satu, yang harganya 800.000 ini, mobil Nissan GT-R R35. Kemudian kita akan membuat cache-nya dengan mengetik select nama mobil, harga mobil, kemudian cache. Jika harga mobil lebih dari 500.000, maka akan masuk ke dalam kategori harga tertinggi.
Kemudian jika when harga mobil lebih dari 400.000, then maka masuk ke dalam kategori harga tengah. Jika tidak, maka akan masuk ke dalam harga terendah. And as kategori harga from dealer. Jadi else ini jika dia tidak memenuhi prosedur yang ada di sini, maka dia akan terdeteksi harga terendah di dalam kategori harga. Contohnya seperti ini. Untuk Nissan GT-R R33 itu harganya 400.000 dan dia tidak lebih dari 400.000 di sini. Kalau ini kan lebih dari 400.000. Kalau sudah lebih dari 400.000, maka dia akan masuk ke dalam kategori harga tengah. Untuk nama mobil Nissan GT-R R34 karena dia sudah melebihi 400.000. Kemudian jika melebihi 500.000, maka akan masuk ke dalam kategori harga tertinggi, yaitu nama mobil Nissan GT-R R35. Oke, selanjutnya untuk penggunaan if dan case sudah kelar, kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu membuat manajemen transaksi. Kita bisa mengetik atau membuat table lagi yang baru dengan nama tabelnya itu transaksi underscore mobil. Jadi kita perlu mengetik create table transaksi underscore mobil, kemudian kita masukkan data di kolom pertamanya itu ID transaksi dengan tipe integer, kemudian diberikan auto increment dan juga primary key. Kemudian untuk kolom kedua itu adalah ID mobil dengan tipe integer dan diberikan not null. Nah, untuk bagian ID mobil ini terhubung dengan data yang ada di dalam tabel dealer. Nah, jadi ID mobil diambil dari tabel dealer. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi di kolom ketiga, itu ada tanggal pembelian dengan tipenya date dan juga diberikan null. Kemudian kolom keempatnya ada metode pembayaran dengan tipe varchar, maksimal karakter itu 50 dan diberikan not null. Kemudian kolom berikutnya ada harga dengan tipe integer, dan selanjutnya origin key ID mobil reference dealer ID mobil. Nah, origin key ini berfungsi sebagai menyatakan bahwa kolom ID mobil di tabel transaksi mobil adalah kunci asing, dan juga untuk reference dealer ID underscore mobil itu kolom ID mobil merujuk pada kolom ID mobil yang ada pada tabel dealer. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk bagian ID underscore mobil ini terhubung ke dalam tabel dealer. Dan selanjutnya kita akan menginputkan data ke dalam tabel transaksi mobil dengan mengetik insert into transaksi underscore mobil, masukkan nama kolomnya. Yang pertama itu ada ID underscore mobil, kemudian yang kedua tanggal pembelian, metode pembayaran, dan terakhir itu ada harga, kemudian values. Di sini saya memasukkan ID mobil yang nomor 2,
kemudian tanggal pembeliannya kita masukkan, kemudian metode pembayarannya untuk pembelian ID mobil yang kedua ini adalah cash dan dengan harga 500.000. Kemudian ID mobil yang ketiga, kemudian tanggal pembeliannya adalah beda 1 hari dari mobil sebelumnya, dan metode pembayarannya adalah transfer dengan harga 800.000. Kemudian kita tampilkan datanya dengan mengetik select bintang from transaksi mobil, maka outputnya akan keluar semua dari isi data yang ada di dalam transaksi mobil. Oke, selanjutnya kita akan membuat delimiter untuk memanggil hasil transaksi yang telah dilakukan, yaitu kita mengetik delimiter spasi slash double slash, kemudian kita create prosedur total underscore transaksi underscore mobil dengan input p underscore id underscore mobil dengan tipe integer, kemudian input p underscore metode underscore pembayaran dengan tipe varchar, maksimal karakter 50, kemudian ketik begin untuk memulai deklarasi, kemudian kita ketik declare total integer. Declare integer ini berfungsi sebagai mendeklarasi variabel lokal yang bernama total atau hasilnya nanti dengan tipe integer yang akan digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Jadi kalau misalkan membeli mobilnya 2, maka dia akan menjumlahkan harganya ya, dan masuk ke dalam tabel akan masuk ke dalam output dari kolom total ini. Kemudian kita ketik lagi select sum harga integer sum harga into total, ini untuk menjumlahkan harganya. Kemudian ketik lagi from transaksi mobil, where ID mobil adalah p underscore id underscore mobil dan metode pembayaran sama dengan p underscore metode underscore pembayaran. Kemudian select total untuk menampilkan hasilnya nanti ketika dipanggil. Kemudian kita end spasi double slash untuk mengakhiri deklarasi. Selanjutnya kita akan mengubah lagi delimiternya menjadi default, yaitu dengan ketik delimiter spasi titik koma. Nah, bedanya delimiter spasi backslash 2 ini sama yang menggunakan titik koma adalah untuk yang double slash itu agar server tidak menganggap definisi prosedur itu sudah selesai. Dan jadi ketika sudah selesai, maka kita bisa mengubahnya kembali dengan menggunakan delimiter spasi titik koma. Kemudian kita akan panggil tabel dari total transaksi mobil, lebih tepatnya prosedur, dengan mengetik call total transaksi mobil. Kita masukkan ID mobil dan metode pembayarannya itu apa. Di sini yang saya panggil hanya satu. Misalkan di sini yang saya beli hanyalah satu mobil. Totalnya di sini adalah 800.000.
Jika membeli mobil 2, ini bisa ditambahin lagi, misalkan ID mobilnya itu 3,2, kemudian spasi, kutip, terus masukin metode pembayarannya transfer, koma, satu lagi tuh cash kalau nggak salah. Ya, satu lagi tuh cash. Nah, maka nanti akan otomatis di output total ini akan menjumlahkan harga dari kedua mobil tersebut. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke dalam administrasi basis data. Untuk administrasi basis data ini berupa backup data atau ekspor, dan juga di sini saya membuat import datanya juga. Untuk bagian ekspor data atau backup data, di sini saya menggunakan atau mengetik MySQL dump min-u, nama user novelks underscore 14655, min-p dengan passwordnya itu 2, di dalam database A11 underscore 2022 underscore 14655, export itu dengan tanda lebih besar, kemudian directory datanya akan ditaruh di mana. Nah, untuk data saya akan ditaruh di dalam directory ini, kemudian dengan nama file backup underscore data db.sql. Selanjutnya, untuk mengimport data, misalkan kita punya data lain, akan diimportkan lagi ke dalam database kita, itu dengan cara MySQL min-u spasi root spasi min-p, kita masukkan import db underscore mobilnya atau nama database-nya, kemudian kita ketik simbol lebih kecil itu sebagai tanda untuk mengimport, kemudian kita masukkan lagi directory dari file importnya, kemudian enter, dan kita akan diminta masukkan password. Nah, untuk root ini dia tidak ada passwordnya, jadi ketika dimintain password langsung enter. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke poin ke-6 atau yang terakhir, yaitu constraint. Di sini kita akan membuat tabel lagi dengan nama tabelnya itu mobil. Kita bisa ngetik create table mobil, kemudian kita masukkan ID dengan tipe integer, kita berikan auto increment lagi, dan juga primary key. Untuk kolom yang kedua itu ada merek mobil dengan tipe varchar, maksimal karakternya 50 dan not null. Kolom ketiga ada nama mobil, tipenya sama. Kemudian kolom yang terakhir itu ada harga dengan tipe integer, not null. Kemudian kita tambahkan di sini cek dalam kurung harga lebih dari 0. Nah, untuk bagian cek harga lebih dari 0 ini itu sebagai bentuk dari constraint yang berfungsi sebagai memastikan hanya nilai positif yang dapat disimpan ke dalam kolom tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita menginputkan harganya itu minus 100.000 atau minus 10.000, nah itu tidak akan bisa. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat isi datanya dari dalam tabel mobil ini dengan mengetik insert into mobil, kemudian kita panggil
nama kolomnya itu ada merek mobil, nama mobil, sama harga. Kemudian values atau isinya itu di sini ada Nissan, kemudian nama mobilnya GT-R R35, harganya 800.000. Dan yang kedua ada merek Mazda, nama mobilnya RX-7 dengan harga 600.000. Yang ketiga ada merek Toyota, kemudian nama mobilnya Supra MK5 dengan harga 750.000. Dan jika sudah, seperti biasa kita menampilkan tabelnya atau semua isi dari tabelnya dengan mengetik select bintang from mobil. Nah, maka di sini kita bisa cek data-datanya sudah terisi dengan benar atau belum. Oke, sekian penjelasan proyek UAS yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.